besok habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Oke bro, saat ini kita tidak ngomongin cinta. Kita ngomongin yang lebih serius tapi tetap santuy. Kita ngomongin orang-orang yang ngetes Tuhan. Bro, saya nggak ngerti ya, kenapa makin kesini tuh manusia makin pinter, tapi kelakuannya makin nekat. Sekarang orang nggak cuma ngetes sabar mantan, tapi ngetes Tuhan. Tuhan bro, sang pencipta langit dan bumi, yang kasih Anda nafas, yang kasih Anda jantung, kasih Anda kuota, itu Anda tantang. Kita mulai dari yang paling viral dulu ya, Yahya Waloni. Orang ini tuh udah kayak seleb religi, tapi versinya kontroversi. Dulu dia bilang di depan umum, kalau Yesus itu Tuhan, habis ceramah saya mati. Lah, saya nonton itu sambil mikir, wah berani banget dia. Ini kalau benaran kejadian, jadi kisah Injil volume 2. Tapi nggak mati waktu itu ya. Tapi Tuhan sabar bro, sabar banget. Mungkin Tuhan bilang, oke, kita kasih dia waktu. Siapa tahu bertobat, masih ada harapan. Dan akhirnya 6 Juni 2025 saat ceramah tumbang. Dan kali ini nggak pakai skenario, udah tamat. Terus ada juga Agustan. Saya nggak tahu dia lulusan mana, tapi dia kayaknya mau masuk Guinness World Record ya, manusia dengan eksperimen paling bego sedunia. Dia taruh Alkitab, bro, dengarin, di pantatnya. Terus bilang, kalau memang ini firman Tuhan, saya mati dalam sebulan. Bro, Anda pikir Tuhan itu agen asuransi, dikasih tengah waktu gitu? Dan Tuhan kayak, oke, anak ini pengen ngecek validitas kitabku lewat pantat, kita kasih bonus mah dulu deh. Nah, baru setengah bulan, sakit, belum mati. Mungkin Tuhan masih kayak, anakku, lo masih bisa putar arah. Ini bukan eksperimen, ini undangan pertobatan. Tapi ternyata dia lebih memilih keras kepala. Ya udah, akhirnya mati beneran ya. Nah, paling cepat nih, komedian cewek lagi stand up ngejek Yesus, belum sempat nyampe punchline, tumbang. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously, so nice, so nice. Nah, ini Tuhan kayak benar-benar nope, nggak lucu, selesai. Nah, bayangin stand up paling pendek sepanjang sejarah dunia ya. Judul sekilas tentang Yesus, durasi 8 detik, ending amin. Bro, Tuhan itu kasih, tapi bukan berarti bisa ditantang seenaknya. Ini kayak Anda nyamperin orang paling sabar di dunia, terus ditamparin terus ya, sampai akhirnya dia bilang, udah, saya panggil malaikat maut aja deh. Dan lucunya, orang-orang ini mati bukan karena dibunuh Kristen. Bukan. Nggak ada yang kirim sniper atau racun. Langsung Tuhan yang handle sendiri. Saya heran, kenapa sih orang suka banget ngatain Yesus? Padahal Yesus tuh nggak pernah balas hinaan. Dia diem, tapi kalau Tuhan udah gerak, itu bukan karena benci, tapi karena Anda kelewatan batas. Kalau Anda nggak ngerti kekristenan, tanya. Kalau mau debat, ajak diskusi. Tapi kalau Anda tantang Tuhan, ya jangan heran kalau hidup Anda berubah jadi headline. Intinya, jangan main-main sama Tuhan. Dia penuh kasih, tapi juga adil. Dan adil tuh kadang cepat banget efeknya. Terima kasih. Saya bukan malaikat maut, cuma pengingat kecil aja bahwa Tuhan bukan bahan eksperimen. Saudaraku,
Mungkin selama ini kamu hanya mengenal Yesus dari cerita orang, atau mungkin kamu pernah dengar namanya disebut, tapi belum sungguh mengenal siapa dia sebenarnya. Tapi izinkan saya memberitahu ini. Yesus Kristus bukan sekedar tokoh sejarah. Dia bukan hanya guru moral. Dia bukan hanya nabi. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Firman yang hidup, yang turun ke dunia, bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Dalam Alkitab, Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Itu bukan klaim keangkuhan, itu adalah undangan kasih. Karena hanya Tuhan yang sejati yang mampu menanggung dosa umat manusia di kayu salib, dan hanya Dia yang bangkit dari kematian pada hari ketiga, bukti bahwa Dia hidup dan berkuasa. Yesus tidak memaksa kamu untuk percaya, tapi Dia mengetuk pintu hatimu. Mungkin kamu sedang terluka, mungkin kamu kecewa pada agama, kecewa pada manusia, tapi Yesus tidak datang membawa beban tambahan. Dia datang untuk membebaskan, membawa damai yang sejati, pengampunan yang sempurna, dan hidup yang kekal. Jika hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Dia mengasihimu sejak awal, bukan saat kamu belum mengenalnya. Datanglah kepadanya, bukan dengan ritual, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati yang mau mengenal siapa Tuhan yang sejati itu. Yesus menunggumu, dan Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kalau hatimu digerakkan, katakan dalam hatimu, "Tuhan Yesus, aku mau mengenalmu, tuntun aku mengenal kebenaranmu," dan percayalah, itu langkah awal dari hidup yang baru.